Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Pada kesempatan malam hari ini kita mulai kembali untuk kajiannya ya. Baik, izinkan saya untuk memulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya lagi-lagi kita harus menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya mempelajari Al-Quran dari mulai Iqra, membaca huruf per hurufnya ya, ada makhraj dan sifatnya kita pelajari, sehingga nanti mudah-mudahan kita pun juga dapat menikmati sampai bisa membaca Al-Quran dengan tenang ya, dengan sakinah ya, dengan ketenangan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan kemudahan kelancaran itu kepada kita semua. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dan juga di programnya Tikror, dan alhamdulillah program Tikror pertama kita sudah menyelesaikannya. Sehingga insya Allah pada malam hari ini kita akan memurojaah sedikit ya ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita lengkapi dari mulai huruf A sampai huruf Ya. Itu umumnya ya, umumnya karena sebetulnya huruf hijaiyah itu ada yang menyebutkan 28 ya, 28 huruf. Ini sebetulnya 28 huruf, dan ada yang menyebutkan juga 29 huruf. Bahkan ada yang menyebutkan 30 ya, 30 huruf. Nah, pada umumnya semua huruf hijaiyah itu ada 28 ditambah alif ya, alif mad gitu ya. Jadi sehingga 29. Nah, kenapa ada yang menyebutkan 30? Karena ada dua huruf yang bentuknya itu berbeda, yaitu hamzah. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu ya. Jadi ini terhitung, nah kan 28 itu kan terhitung yang ini ya, terhitung hamzah. Terus ditambah bentuknya hamzah yang seperti ini, berarti 28 ditambah mad gitu ya. Mad itu panjang. Jadi 30 gitu ya, kurang lebih. Nah, sehingga kita ambilnya yang 29. Untuk 28 huruf sudah kita pelajari. Tinggal 29 nanti kita mempelajari yang namanya mad ibu-ibu sekalian ya. Baik, di sini alhamdulillah ada yang sudah bergabung, kita sapa dulu kabarnya ya. Di sini ada Ibu Nurhuda. Assalamualaikum Ibu Nurhuda. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, sudah siap ya? Insya Allah siap. Masya Allah. Ya, insya Allah. Untuk program di Tikror kedua ini masa-masanya mempercepat ya, percepatan dalam membaca Al-Quran. Oke, syukron Ibu Nurhuda, sehat selalu, berkah selalu. Berikutnya ada Ibu Mogawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah Ustaz. ya. Aman ya? Mikrofonnya sudah bisa ini Bu ya? Oke, Ya, sip, bisa. mantap, bagus. Sudah jelas suaranya, Ibu Mogawati. Syukron. Sehat selalu, berkah selalu ya. Berikutnya ada Ibu Yunitawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sekarang Bu? Insya Allah sehat Ustaz. Oke, sudah siap ya? Insya Siap, Allah. kita belajar kembali ya. Insya Allah. Oke, syukron, alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Lia. Assalamualaikum Ibu Lia.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Semangat insyaallah ya, istiqomah ya. Oke, Insyaallah. siap. Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah, ini sudah pada siap ya Ibu Nurhuda, Ibu Mogawati, Ibu Yunitawati, dan Ibu Lia tentunya selalu sehat ya dan juga berkah tentunya ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sambil menunggu yang lainnya dan juga sebagaimana ibu-ibu sekalian kita mempunyai mempunyai grup atau saudara kita yang ikut belajar di kajian Tikror ini. Barangkali ada yang sering barangkali jarang hadir, boleh diinformasikan ya, boleh dibantu untuk info-infonya. Barangkali lagi sakit gitu ya. Mudah-mudahan sehat dan juga barangkali ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan ya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan saudara-saudara kita di grup Tikror ini semuanya bisa hadir kembali, bisa ikut belajar kembali bersama-sama dan juga tentunya mudah-mudahan selalu dimudahkan, dilancarkan di setiap kegiatan yang insya Allah bernilai ibadah ya, apalagi kegiatan pada malam hari ini Pak Bu, Ibu-ibu sekalian ya. Amin. Oke. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Jadi huruf hijaiyah itu yang kita baca dari A sampai huruf ya itu ada 28. Ibu-ibu sekalian ya. Abata fajaha kha dadara jasa syasa dotadha'a ghafaqa kalamana wahaya. Itu 28 ya, kita lihat di sini. Tuh ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tuh ya, 28 huruf. Ini hanya pengulangan saja. Nah, makanya pada umumnya adalah 28 huruf. Nah, cuman nanti kita akan mempelajari huruf yang ada tambahan hurufnya itu adalah huruf mad ya atau alif yang sering disebut alif ya, kan ada hamzah, ada alif, itu beda ya. Hamzah dan alif itu beda. Contoh nih, kita bahas berkaitan dengan hamzah. Kalau hamzah itu seperti ini. Ini juga hamzah. Nah, kalau yang alif tanpa ada harokat gitu ya. Nah, kenapa ini disebut hamzah yang tengah ini? Karena hamzah itu yang bisa dibaca vokal A, I, U ya. Ini dibacanya A, ini dibacanya A, berarti dua-duanya hamzah. Kalau yang ini nggak bisa dibaca, terkecuali harus ada huruf yang nyambung gitu ya. Nanti insya Allah kita akan pelajari ini. Oke? Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, untuk memurojaah huruf-huruf yang sering tertukar, kita akan polakan terlebih dahulu dengan bacaan pola irama huruf hijaiyah dari sobat ngaji ya. Oke, kita pemanasan dulu di sini. Ya, baik, saya contohkan terlebih dahulu. Siap-siap ibu-ibu sekalian nanti mempraktikkan perorangan ya. Baik, saya contohkan dulu. Abata fajaha kha dadara zasa syasa ضطضع غفق كلامنا وهايا كلامنا وهايا. Oke, di sini sedikit lupa saya ya. Sebelum ke materi kajian, Al-Fatihah dulu ya. Kita baca kembali Al-Fatihah. Boleh ibu-ibu sekalian di-on-kan mikrofonnya, monggo. Oh, belum Ustadz ya. Kirain saya Iya, udah belum. kelewatan. Lupa malahan saya tadi ya. Soalnya Saya kelewatan, udah lewat. Kira saya udah kelewat ya. iya. Iya. Saya tadi pas mukodimah belum ada siapa-siapa di sini pas mukodimah tadi ya. Gitu. Nggak apa-apa ya, dikarenakan kita tepat waktu, tetap di jam 8 saya tetap akan memulai karena ini direkam ya. Jadi sehingga di rekaman itu pasti on langsung gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Siap. Dikarenakan memang belum Al-Fatihahnya ya. Siap ya? Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, narik napas dulu. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Baik, kita awali dari Ibu Nurhuda. Monggo Bu dibacakan lagi Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, coba I-nya agak di ini Bu, agak diberikan penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Amin. Nafasnya panjang Bu Nurhuda, alhamdulillah ya. Ini bagi yang nggak kuat nggak apa-apa, di wakaf saja ya. Ayo, Ibu Nurhuda mantap, bagus. Sip, syukran Bu. Berikutnya Ibu Mogawati, monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih terdengar hiro bil, tapi bi. Seperti biasa, rob. Ditempelkan dulu Bu ya, dua bibirnya. Bil alamin. Bil alamin. Coba Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip, mantap. Bagus Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini hati-hati I-nya ya, ya bertasydidnya Bu. Harus benar-benar ada penekanan. Iya. Nah, itu ada penekanan, coba. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum. Amin. Oke, mantap Bu. Alhamdulillah. Tadi catatannya di hirobil biasa ya. Caranya Iya. nanti Ibu Mogawati tempelkan saja. Alhamdulillahi Rabb. Hirob. Diabkan dulu ya. Hirob bil alamin. Hirob bil alamin. Nah itu ya. Jadi insya Allah dilatih saja. Oke, Iya, syukran. Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan berikutnya Ibu Yunitawati, silakan dibacakan terlebih dahulu Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sip. Sudah oke, Bu, ya, pertahankan. Alhamdulillah. Berikutnya, oke, sip. Berikutnya Ibu Lia, monggo Bu. Tolong diperkecil Ustaz itu. Segini cukup, Bu? Udah cukup. Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sinnya seperti biasa, Bu. Sinnya himinash. Himinash. Ash. Himinash. A'udzu billahi minash. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, itu. Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah untuk sementara sudah bagus ya. Tinggal nanti catatan-catatannya untuk semuanya juga sama, hati-hati di mim sukun ya. Mim sukun itu sering terjadi memantul ya. Alaihim ghairil him, lam sukun, mim sukun, nun sukun gitu ya. Oke, tapi insya Allah nanti akan ada pelajarannya. Proses insya Allah ya. Bagus, berikutnya kita lanjutkan. Ibu Indrawati, monggo Bu. Kurang ke bawah nih, Ustaz. Oke, afwan, belum ke bawah. Sip. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, sama di sinnya Bu, sinnya himinash. A'udzu billahi minash. Nah, di dalam tuh ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sip, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, alhamdulillah ya, pertahankan Bu ya.
Oke, kita lanjutkan. Ibu Indrawati, mikrofon aman ya? Bagus ya? Sudah jelas suaranya. Oke, berikutnya Ibu Suheti. Monggo, Bu. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, Telat. waalaikumsalam. Gak apa-apa, Bu. Baru mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tinggal huruf ghainnya nanti hati-hati Bu Seti ya. Magedu, tidak mantul tapi meldu. Hampir tadi mirip dengan mim sukun ya, mim sukun, lam sukun, nun sukun, an'amta 'alaihim ghairil maghdu ya. Jadi nanti insya Allah ada tahapan-tahapannya ya, mempelajari atau mengkonsistenkan biar huruf-huruf yang tidak mempunyai pantulan tidak memantul ya. Insya Allah. Alhamdulillah sudah oke, bagus ya. Pertahankan Bu. Berikutnya Ibu Nur Ainun. Siap. Kita lanjutkan. Oke, Al-Fatihahnya dulu Bu. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya kepanjangan sedikit Bu. Bismillahi, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ayunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kurangi sedikit lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Masih terlalu panjang? Bismillahirrahmanirrahim. Masih Bu. Masih kepanjangan. Coba dikurangi. Bismillahi. Itu. Coba. Rahmanirrahim. Kepanjangan. Rahmanirrahim. Segitu. Sip ya. Tinggal jadi seperti dipercepat saja sih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap, bagus, sip. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama, hati-hati. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki Masih kepanjangan? Maliki yaumiddin. Iya, pertahankan Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu Ibu Nur Ainun ya. Madnya tadi sudah pas banget ya. Kalau huruf dod, ini sudah 6 harokat, sudah jelas. Mantap, bagus. Nanti insya Allah dicek kembali ya terus ya. Insya Allah biar Al-Fatihahnya semakin mantap lagi ya dari kekonsistenan mad. Tidak hanya mad, nanti kita juga akan lebih memperketat di sifat huruf ya. Kalau makhraj sudah pada masuk semuanya ya, makhraj tempat keluar hurufnya, tinggal sifat-sifatnya. Tapi kalau untuk sifat itu memang proses ya. Jadi yang akan kita dapatkan hasilnya itu melalui proses yang memang tidak
dia tidak pendek gitu ya. Sampai sekarang saja ya saya pun juga tetap bertalaki gitu ya. Jadi memang panjang sekali prosesnya. Makanya saya tidak terlalu langsung harus menitik tekankan sifatnya harus sama, harus tepat, tapi menyesuaikan dengan kondisi ya. Jadi sebetulnya gini, ibu-ibu sekalian ya, kalau misalkan kita belajar secara keseluruhan, kita gabung-gabung semua ya, sifatnya, makhrajnya, panjang pendeknya, dengungannya, kekonsistenannya itu akan bentrok gitu ya. Jadi nanti proses kita belajar itu pelan-pelan ya. Dari mulai kita mengenal huruf hijaiyah dulu dari A sampai huruf Ya. Minimal kita mengenal huruf dulu. Meskipun sifat belum sempurna misalkan ya. Minimal mengenal huruf. Terus tidak hanya mengenal huruf, tempat keluarnya kita tahu. Ya seperti huruf ta. Oh ternyata huruf ta itu di ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas. Ta gitu ya. Terus huruf ta. Nah minimal ada gambaran seperti itu dulu, ibu-ibu sekalian ya. Nah sesudah itu nanti proses lagi. Huruf hijaiyah sudah mengenal, makhrajnya juga tempat keluarnya sudah mengenal, baru nanti sifat-sifat disambil gitu ya. Misalkan nanti insya Allah pada malam hari ini kita mulai memasuki ke pembahasan harokat fathah kasroh domah gitu ya. Nah setelah itu kan kita bisa fokus kalau misalkan huruf hijaiyahnya sudah lancar, baru fokus ke harokat sambil mengikuti makhraj dan sifat. Terus itu ya diingatkan lagi. Sesudah itu, sesudah harokat fathah kasodoma kita mengenal mad, panjang tuh ya. Baru huruf hijaiyah, makhrajnya ya, terus harokatnya sudah paham, sudah mengenal, sudah lancar. Baru kita mengenal kaidah baru yaitu mad. Nah, baru kita fokus lagi ke mad ya. Nah, yang lainnya ngikutin terus gitu untuk prosesnya ya. Jadi insya Allah ibu-ibu sekalian ini harus betul-betul kita semua kembali lagi ya untuk senantiasa bersemangat dan juga istiqomah, karena istiqomah itu memang berat ya. Makanya saya sering kali mengingatkan ya, tidak hanya untuk ibu-ibu sekalian ya, untuk saya pun juga sama, ingin senantiasa mengistiqomahkan, selalu hadir di kelas private ini, begitupun juga kelas besar ya di hari Rabu dan Ahad. Dan tentunya itulah yang menjadi pondasi kita ya. Tidak hanya saya, nanti ibu-ibu sekalian pun juga harus diistiqomahkan ya, karena insya Allah kalau misalkan istiqomah, hadir terus ya, terus tidak ada yang terlewat. Meskipun ada yang terlewat, pasti untuk bab tikror ini masih mudah untuk dikejar gitu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan ada yang beberapa pertemuan tidak hadir, nggak apa-apa ya. Kita hadir lagi, meskipun misalkan ya kita tertinggal 2 pertemuan, 3 pertemuan, nggak apa-apa ya, karena ada rekaman ulangnya juga bisa disimak. Meskipun memang terkadang berbeda ya dari rekaman dan live seperti ini, ibu-ibu sekalian, beda sekali nuansanya, belajarnya kan ya, bisa diskusi, bisa bertalaki. Kalau misalkan hanya melihat rekaman saja kan memang agak kurang gitu ya. Jadi sehingga tetap semangat ibu-ibu sekalian, istiqomahkan, pertahankan, terus luruskan niat kita kembali ya. Luruskan niat kita, terus kita harus menyadari ya, kita masih mempunyai usia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menikmati belajar Al-Quran ya, dari mulai per huruf, makhraj dan sifat, terus nanti kita mengenal simbol-simbol, tanda-tanda gitu ya, tanda baca dan seterusnya, fathah, kasroh, dhamma, tasydid, sukun, wah banyak sekali nantinya ya. Insya Allah itu istiqomahkan. Mudah-mudahan Allah turunkan kenikmatan dalam belajar. Tidak hanya dalam belajar, nanti bonusnya adalah kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Apalagi nanti ke depannya mudah-mudahan masih ada usia, Allah berikan kepada kita bisa memahami isinya gitu ya, apa yang kita baca kita paham. Minimal surat-surat yang yang kita hafal seperti Al-Fatihah tuh ya. Kita sudah harus mengenal nanti ibu-ibu sekalian ya, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu ya. Ar-Rahman alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah itu ya, seperti itu. Terus ada Ar-Rahman Ar-Rahim, nama-nama Allah lagi. Maliki Yaumiddin, raja atau pemilik hari pembalasan. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas terkait dengan sampai detail-detailnya seperti itu. Minimal mengenal dan
tidak usah dihafalkan tapi bisa bisa kita hafal gitu ya. Nah, itu tahapannya ya. Jadi sehingga ibu-ibu sekalian ini momentum yang sangat tepat sekali dan momentum yang harus betul-betul kita pertahankan. Ya, kita masih ada usia nih, ibu-ibu sekalian ya. Usia meskipun di sini ada tidak yang sudah 40 tahun Bu di sini Bu atau yang lebih? Ada ya? Di sini Ibu Lebih. Indrawati berapa nih? Ini Ibu Indrawati. 73. Oh, 7, Masya Allah. Luar biasa. Ini pernah saya mendengar di dalam hadisnya Rasulullah. Usia yang lebih dari Rasulullah itu istimewa. Bonus. Masya Allah. Ini ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sekalian yang lebih dari usia Rasulullah, ini istimewa berarti. Ya, Allah memberikan kesempatan untuk senantiasa berburu pahala, ya, berburu amal soleh. Gitu ya, apalagi kemudahannya banyak ya, ibu-ibu sekalian. Kalau sudah tidak muda nih, usianya lebih dari 60 gitu ya, itu biasanya sering bangun malam, betul tidak? Betul Bu ya? Iya. Sering Iya. bangun malam tuh, itu kesempatan. Kalau masa muda seperti saya itu terkadang wah beratnya luar biasa Bu, ya, ujiannya. Padahal bisa bangun tuh ya, tapi hanya melek saja gitu kan, melek milih tidur lagi tuh ya, itu ujiannya gitu ya. Tapi kalau misalkan saya lihat orang tua yang usianya memang 50, 60 gitu ya, bahkan lebih dari itu nggak bisa tidur lagi Bu ya. Udah bangun tengah malam itu nggak bisa tidur lagi. Nah, maka dari itu ini momentum yang betul-betul wah Masya Allah. Ini hadiah dari Allah, kesempatan dari Allah untuk senantiasa kita berburu pahala, berburu amal soleh kebaikan gitu ya. Untuk mengisi sisa-sisa usia gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan juga kepada ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan usia ibu bermanfaat dan juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus ya ibu-ibu sekalian ya, pertahankan ya. Pertahankan, istiqomahkan. Kalau misalkan kita ngerasa futur nih, aduh males gitu ya. Males terus misalkan gitu ya, kita bolos satu kali, tiba-tiba pas pekan depannya wah diserang futurnya luar biasa. Biasanya kalau yang sudah bolos itu diserang futurnya suka luar biasa tuh ya, suka lebih berat daripada 1 minggu sekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa, lawan ya, hadir saja dulu. Nanti ketika hadir kita seperti biasa. Nah, seperti ini saya akan diskusi kembali ya, kita murojaah kembali, terus kita introspeksi bersama-sama ya, tidak hanya untuk saya Bu, untuk kita semua ya, untuk tidak hanya ibu-ibu sekalian, untuk saya juga sama ya. Ketika hadir di hadapan ibu-ibu sekalian, rasa capek itu hilang ya. Bisa dirasakan nggak ibu-ibu sekalian, sebelum kajian nih, sebelum mulai masuk ke Zoom itu rasa malas ada pasti. Saya juga sama ya, saya juga sebelum Benar, masuk Pak Zoom, Ustaz. betul ya. Sebelum Zoom itu wah rasa malasnya luar biasa Bu. Tapi ketika sudah masuk, udah beres semuanya, nggak ada yang mengganggu lagi ya. Setan-setan nggak bisa ngeganggu lagi, gitu ya. Betul ya, kerasa ya ibu-ibu sekalian ya. Nah, maka dari itu pasti ini yakin setiap pekan ibu-ibu sekalian, apalagi ini sudah tikror kedua, itu godaannya luar biasa. Itu pasti digoda oleh setan Bu. Itu momentum ibu beramal soleh, momentum ibu yang betul-betul sedang bagus-bagusnya nih belajar, wah itu terus diuji ya, terus digoda oleh setan. Maka dari itu ketika masuk udah hilang semuanya gitu ya, enjoy gitu biasa ya. Makanya yuk bareng-bareng Bu ya. Kalau misalkan ngerasa malas, lawan ya, lawan minggu depan, lawan lagi minggu depan, lawan lagi gitu ya. Mudah-mudahan saya pun juga bisa selalu hadir ya. Amin. Insya Allah. Baik, sudah siap ya? Oke, sudah semangat lagi? Insyaallah. Amunisinya sudah kuat nih? Sudah kuat ya, insya Allah ya? Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Baik, kita mulai ibu-ibu sekalian. Oke, di sini kita sama-sama saja ya. Saya baca 1 kali untuk polanya, nanti ibu-ibu sekalian sama-sama juga 1 kali ya. Baik, saya dulu. Afwan, di sini sudah semuanya ya? Udah ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, udah semuanya. Baik, saya ulangi ya. Abatasajaha dadaraza sashasa datadha'a ghafaqa kalamana wahaya
kalamana wahaya. Yuk, 1, 2, 3. Abata sajaha kha hadza raza syakhu ضاع غفق كلامنا وهيا كلامنا وهيا. Oke, alhamdulillah barakallahu fikum ya. Baik. Di sini tentunya sebetulnya harusnya tadi murojaah dulu, tapi sepertinya kita akan memperbanyak di materi baru ya. Nah, di sini insya Allah murojaahnya gini aja, ibu-ibu sekalian ya. Cukup saya yang mencontohkan ya. Cukup saya yang mencontohkan. Jadi nanti ibu-ibu sekalian tidak usah membacanya, tapi cukup saya akan contohkan cara bacanya ya. Nah, yang pertama di sini kita perlu membedakan hamzah dan ain. Ya, perbedaannya adalah pangkal. Ya, ada pangkal paling dalam, paling bawah ya. Terus huruf ain itu tengah-tengah, gitu ya. Nah, kalau misalkan di organ ada di dalam tenggorokan di tenggorokan kita itu ada yang namanya katup epiglotis ya. Jadi seperti tulang lunak gitu ya. Nah, ketika huruf ain itu ada penekanan. Nah gitu ya. Kalau hamzah biasa aja. Nah, cuman harus bedakan Bu, bukan tapi a. Beda ya dengan huruf a dalam abjad ya. A B C D gitu ya. Kalau ini a ba ta. Jadi di rahang kita agak ditarik sedikit untuk latihan ya. Tapi kalau sudah terbiasa itu nggak usah ditarik terlalu berlebihan. A ba ta a. Nah, ini nih bisa dibedakan tidak Bu ya? Boleh diperhatikan. Nah, ini ya, hamzah a. Sedangkan huruf ain gini. Tuh ya, agak lidah itu ke dalam. Hamzah nih. Gitu tuh ya. Coba dilatih. Bagaimana caranya bibirnya bisa lidahnya bisa ke bawah. Entah kenapa memang di sini nih. Jadi menekan ke katup epiglotis ya. Gitu Bu ya. Entah kenapa saya juga tiba-tiba ketika mengucapkan huruf ain itu lidahnya ke bawah. Nah, coba perhatikan. Satu kali lagi. Oh ya. Nah, gitu. Ya, nanti insya Allah latihan saja ya. Dari mulai melatihnya itu memang kalau kata guru saya, dengar dan tiru, gitu aja dulu Bu. Ya, dengar tiru. Kalau misalkan belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Ya, jangan memaksakan, sebisanya saja. Meskipun hamzah dan ain terkadang suka sama gitu ya. Ini kita akan bahas huruf-huruf yang dominan tertukar. Ya, salah satu diantaranya hamzah dan ain. Itu ya. Terus berikutnya yang paling sulit yang mana lagi Bu? Nah, ini juga sama. Ya, pengucapan ja, za. Biasa nih di sini ada Ibu Mogawati ya. Gimana Bu? Jimnya Bu? Ja. Gitu. Lebih lebih tidak terlalu pecah juga. Ja. Ya. Nah, sedangkan yang ini nanti yang ini za. Nah, gitu. Ya, harus dibedakan. Ini tengah lidah. Kalau misalkan diucapkan tengah lidah. Nah, gini ya. Ja. Tengah nempel ke langit-langit. Ja. Kalau misalkan bunyinya masih ca, berarti di ujung tuh. Ca. Tapi ini ja. Gitu ya. Oke. Sedangkan yang huruf zai, nah ini baru ujung lidah. Za. Jadi didesiskan dulu. Za. Baru lepas. Za. Gitu ya. Didesiskan dulu baru lepas.
ibu-ibu sekalian ya. Ya. Oke, huruf apa lagi Bu yang sulit Bu? Yo. Yo. Yang mana? aja Pak Ustadz. Yang mana Bu? Pak Ustadz. Huruf? Yo. Lihat gerak mulutnya Pak Ustadz aja Pak Ustadz. Oh gitu. Ya biasanya yang sulit tuh, yang sulit. Nah ini nih huruf sin biasanya ya. Sa, sya. Nah ini mungkin ini yang ibu-ibu sekalian biasanya huruf shin besar itu ya suka monyong ya. A'udzu billahi minasy. Ah itu ya. Harusnya enggak. A'udzu billahi minasy. Ah, biasa aja. Enggak berubah. Himinasyaiton. Apalagi tidak syaitoni gitu ya. Tapi sebetulnya untuk untuk melatih, untuk latihan nggak apa-apa ya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau untuk latihan dimonyongkan minimal untuk membedakan dulu ya, untuk membedakan. Jadi kalau misalkan untuk membedakan itu diperbolehkan ya dengan catatan memang lagi latihan ya. Oke, biasanya nih. Nah, yang ini nih, Bu. Bedakan yang ini nih. Ya, ingat ya. Sa ujung lidah, gimana ujungnya? Tempelkan dulu. Ditempelkan ke gigi seri atas. Baru diucapkan. Sa. Gitu ya. Nah, sedangkan huruf yang satunya lagi yang ini menyebar di dalam mulut. Sya. Gitu ya, menyebar di dalam mulut. Oke. Oke, kita cari lagi nih. Ya. Huruf-huruf yang sering tertukar. Nah, ini. Huruf do ya, ada do, ada ujung lidah. Do. Oke ya, ini lumayan nih huruf-huruf yang lumayan bagus. Oke, nah itu sepertinya yang sering tertukar ya. Huruf dal, do itu ya. Terus huruf kho, go. Nah, ini huruf goin. Kho, go. Nah, biasanya ibu-ibu sekalian mengucapkan huruf ini bibirnya monyong tidak kira-kira kalau mengucapkan ini? Biasanya rata-rata monyong ya. Kho. Padahal tidak usah dimonyongkan. Biasa aja. Kho. Ya, nggak ada perubahan gitu ya. Jadi sehingga memang insya Allah mudah ya. Oke, di sini ini mohon maaf ini banyak anak-anak ya. Belum diamankan. Oke, sip, aman ibu-ibu sekalian ya, suara saya masih jelas. Oke, alhamdulillah huruf so, sin, oke aman sepertinya. Kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu sekalian untuk pengucapan huruf-hurufnya. Siap kita masuk ke tikror 2 ibu-ibu sekalian? Oke, siap kita masuk ke tikror kedua. Sebetulnya nanti ini tikror ini namanya jadi ikro sih Boy ya. Ikro metode Banaba. Jadi memang sekarang banyak modul-modul yang memang kita ngambil judulnya ikro. Nah, cuman nanti ikronya metodenya beda-beda ya. Ada metode barangkali di Sobat Ngaji metode Banaba, ikro metode Banaba ya. Terus Insya Allah kita pun juga akan luncur produk terbaru juga ya. Sedikit mau makan. Gambaran. Nah, ini Bu. Ini sudah komplit, nanti ada barcode-nya. Bahkan ini cocok buat anak-anak dan dewasa juga sama. Ya, cocok anak-anak dan dewasa tuh ya. Sudah siap dicetak nih untuk bulan ini ya Ibu sekalian. Mengenal huruf hamzah, alif. Tapi di sini ada barcode-nya nanti ya. Bisa di-scan, ada gambarnya. Terus untuk orang tuanya bisa belajar di sini. Nah, kan ibu-ibu sudah ya. Jadi sebetulnya udah agak aneh sih untuk ibu-ibu yang belajar di kelas private ini. Tapi insya Allah untuk yang lainnya bisa bermanfaat. Apalagi untuk anak-anak nih ya. Siap ibu-ibu sekalian, kita mulai membahas di awal mula tikror kedua. Ini kita mengenal vokal harokat A, I, U. Nah, ini kita dipermudah dengan
bahasa Indonesia saja ya. Jadi mengenal vokal harokat a i u. Catatannya kita lihat di sini. Boleh dibaca dengan ejaan tuh, Mbak ya. Ini sebetulnya ejaan ini lebih di titik tekankan ibu-ibu sekalian. Jadi jangan tergesa-gesa kita membaca secara langsung. Biasanya membaca secara langsung suka kepanjangan ya. Yang asalnya u misalkan jadi u i a gitu ya. Hati-hati. Jadi lebih baik diajak u gitu ya. A i gitu. Oke. Terus berikutnya lanjutkan ke halaman berikutnya kalau sudah lancar. Nah, di sini jadi catatan karena ini penekanan bahwa ibu-ibu sekalian harus sudah bisa melancarkan pola-pola yang ada di harokat fathah kasroh domah. Nah, di tempat ibu-ibu sekalian biasanya ini disebutnya apa, Bu? Disebutnya harokat jabar, harokat fathah atau jabar. Ada tidak yang jabar di sini? Ada, sudah. Ada ya? Jabar JRPS tuh. Ya, ini tuh jabar JRPS gitu. Tapi secara umum diistilahkan yang diambil dan yang sering kita pelajari adalah fathah, kasroh, domah ya. Atau baris atas, baris kasroh, lengkung atas gitu ya. Jadi sebetulnya istilahnya bebas. Pokoknya yang seperti ini. Kalau baris atas nanti bunyinya adalah A. Kalau baris kasroh bunyinya I, baris domah bunyinya U, terkecuali huruf istilah atau huruf tebal. Kalau huruf tebal kan nggak bisa dibaca A, Bu ya, seperti kho. Nah, berarti harokat fathahnya itu bunyinya bukan kha tapi kho gitu ya. Siap, kita mulai ibu-ibu sekalian. Kalau di atas A, di bawah I, domah U gitu ya. Insya Allah ini lebih mudah. Oke, siap, kita sama-sama dulu di sini. Monggo di-on-kan saja, Bu, mikrofonnya. Siap ya? Baik, saya satu kali, semua satu kali. Oke, ini. Siap. A, I, U, silakan. Oke, diejah juga boleh ya. Tidak usah disambung juga, nggak apa-apa. Misalkan A, I, U gitu ya. A, I, U. Nah, boleh seperti itu ya. Kita langsung saja karena di sini kita akan bersama-sama sebentar. Kasroh. Oh ini ya. Ini udah di ini nih. Berarti sampai sini nih, Bu. Sampai oke sebentar. Udah dirubah ya. Berarti insya Allah di sini kita akan coba langsung saja ya. Nah, jadi ada perubahan nih. Harokatnya ini beda-beda, hati-hati ya. Di sini ada yang fathah, domah. Terus ada fathah kasroh domah juga ada domah kasroh fathah ya. Jadi ibu-ibu sekalian nanti langsung bisa mempraktekkan ya. Baik, berarti baris pertama saja kita kita latihan. Oke, sebentar. Oke, siap ya. Oke, saya satu kali, semua satu kali. A, I, U, silakan. A, I, U. Babi, Bu. Babi, Bu. Tati, Tu. Tati. Oke, siap. Oke, kita mulai dari kita baca sekitar ini dulu, Bu, sebentar. Per 3 baris ya, per 3 baris per orang. Oke, siap. Kita awali dengan urutan yang tadi dulu ya. Ibu Nurhuda, monggo, Bu, yang saya garisi dibaca. Silakan, Bu. Tu, si, sa. Gabungkan. Su, si, sa. Ah, gitu ya. Ingat huruf thu-nya lebih lembut. Thu, si, sa. Thu, si, sa. Tu, si, sa. Bagus. Berikutnya dipisah dulu, boleh gabung. Ji, ja, ju. Ji, ja, ju. Bagus. Berikutnya, Bu. Hi, ha. Ah, sambil dilatih. Hai, ha. Hi, ha. Ah, gabungkan. Hi, ha. Ah, gitu, Bu. Sip. Berikutnya. Ho, hu. Ho, hu. Iya. Da, di, du. Da, di, du.
zu, zi, za. Oke, lebih lembut lagi, Bu. Zu, zi, za. Zu, zi, za. Nah, oke, yang pertama sudah bagus. Yang pertama sudah bagus. Ingat pengucapannya. Zu, zi, za. Zu, zi, za. Zu, zi, za. Nah, gitu coba, Bu. Du, zi, za. Nah, pas kasroh zi. Hati-hati. Zi. Lembut. Zi. Du, zi, za. Ah, gitu. Du, zi, za. Iya. Ru, ra, ra. Nah, hati-hati. Jangan jadi ra. Ro, Ah, Ustaz. ro. Ya, ingat ada ya betul memang sebetulnya ditipiskan jadi A, Bu ya. Tapi karena huruf yang tadi ya, kalau huruf tebal maka tidak akan jadi tipis. Tetap jadi tebal ya. Jadi O bunyinya. Monggo. Ru, ro, ro. Ru, ro, ro. Iya. Zi, zi, zu. Zi, zi, zu. Iya. Si, sa, su. Si, sa, su. Oke, sip. Masya Allah, barakallahu fikum. Mata, Bu ya. Kita lanjutkan Ibu Mogawati. Siap, Bu ya? Nah, yang ini, Bu. Yang mana Pak Ustaz? Ini. Nah, saya besarkan aja. Cukup ya? Ya. Sip. Ya. Shu, shi, sha. Shu, shi, sha. Nah, di sini masih terdengar kecil ya, tapi di sini shu. Jadi sebetulnya bukan kecil ya, kurang menyebar, Bu. Lebih menyebar lagi shu, shi, sha. Coba. Shu, Nah. shi, sha. Nah, bagus, sip. Shu, shi, sha. Bagus. Berikutnya. Sha, shi, shu. Nah, ini huruf apa? Coba, Bu. Shi, shu. Huruf sa atau huruf so? So, Huruf sorry. so. Siap. Nah, itu sorry, so. Ya. Oke. Betul, Bu. So, shi, shu. So, Gabung. si, shu. Gabungkan, Bu. So, shi, shu. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk huruf sod memang apa namanya? Tidak mudah juga ya untuk mengucapkan karena huruf sod ini tebal, Bu. Ya, makanya ketika diucapkan so tidak so tapi so, soi, su, so, soi, su. Nah, tapi memang proses ya. Karena untuk mengangkat pangkal lidah itu biasanya kita lebih apa namanya? Sudah terlatih ya, sudah sering juga untuk pengucapannya. Proses insya Allah ya. Untuk sementara sudah bagus ya. Hati-hati, Bu, yang ini, Bu. Monggo. Da, di, da. Huruf apa ini, Bu? Do, do. Do, bukan da ya. Tadi da ya. Oke. Ya, so. Silakan. Do, di, do. Mm-mm. Do, di, do. Nah, gitu. Terus, Bu, masih ada. A, u, i. A, u, i. Nah, masih mirip-mirip Hamzah, tapi nggak apa-apa. Au, ai. Au, ai. Itu. Coba satu kali lagi. A, u, i. A, u, i. Ya, sip. Bagus. Berikutnya. So, si, si. Nah, Sorry. ini masih terdengar huruf sin, tapi lo. Coba saya perlihatkan pengucapannya, Bu. Ujung lidahnya tempelkan dulu, Bu. Nah, ke atas, ke gigi seri atas ya. Baru ucapkan lo, di-o-kan coba. Lo, coba, Bu. Lo. Nah, gitu. Oke, Lo. Bu ya. Lo, li, Lo. li, Zi, ya, lu. zu. Pertahankan. Satu kali lagi. Lo, Zo, zo. li, Zi, lu. zi, zu. Nah, sip. Coba. So, so. Apa bunyinya ke o kan saja? So. Lo. Zo, Nah, betul. so, zu, Mm-mm. zi. Nah, bisa, Bu. Gabungkan. So, si, si. Sorry. Lo, lu, li. So, su, si. Nah,
Ya, alhamdulillah ya. Nah ini berarti ini catatan untuk Ibu Mogawati ya, pengucapan lo-nya apa namanya dikarenakan memang di sana huruf apa namanya huruf zai itu apa huruf lo itu jadi zai terus Bu ya, jadi zai dan sin Iya, ya. iya Pak Seperti Ustaz. iya Ustadz apa Ustadz juga sebetulnya kan Ustadz ya Ustadz gitu ya Ustadz ya, Ustaz gitu ya itu memang apa namanya nggak apa-apa dikarenakan memang logatnya seperti itu tapi bisa kalau Bu ya dilatihnya di sini Bu ya Ibu mau ganti ya dilatihnya ditempelkan aja dulu nah udah ditempelkan baru diokan lo gitu So, li so, lu si, su. asif mantap mantap bagus Bu pertahankan berikutnya ini nih mirip-mirip tak Bu. O, o, Mm-mm. ti, tu. Gabungkan. To, ti, tu. Oke, satu baris lagi Bu. To, ti, tu. Mhm. Gi, go, gu. Gi, go, gu. Bagus. Berikutnya. Fu, fi, fu. Fu, fi, fu. Nah, oke. Berikutnya. Ki, ku, ka. Nah, hati-hati. Kok, Bu. Ki. Ki, ku, ko. Nah, gitu. Ki, ku, ko. Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, sudah bagus Bu ya. Pengucapannya mantap. Bagus, ya pertahankan. Oke, siap kita lanjutkan. Di sini Ibu Yunitawati. Siap Bu? Nah, monggo. Segini cukup atau dibesarkan Bu biar lebih jelas ya. Udah. Udah, cukup ya. Sip, monggo Bu. Ka, ku, ki, Gabung. kaku, ki, Iya. Ya. lu, li, lu, li. Iya, berikutnya. Mu, mi, Iya. ha, hi, hu. Nah, ini harus dibedakan dengan hahihu nantinya ya. Sudah betul Bu? Wi, wa, wu. Iya. Ni, na, nu. Yu, yi, ya. Ya-nya jelas. Yu, yi, ya. Nah, bagus. Berikutnya. Ta, ti, bu. Iya. Ji, ha, ho. Hati-hati, Bu. Ji, ha, hu. Khi. Huruf kho. Hi, ha, ju. Nah, jadi nanti huruf yang ini khi, terus huruf yang keduanya ha, huruf ketiganya ju. Khi, ha, ju. Nah, gitu. Hi, ha, ju. Sip. Bagus, Bu. Berikutnya. Udah ya? Udah belum? Satu. Udah. Oke, siap. Mantap, udah. Apa namanya? Cepat, Bu, soalnya ya. Ya, mantap Ibu Yunitawati. Pertahankan. Berikutnya Ibu Lia ya. Siap, sama-sama. Berikutnya Ibu Lia, monggo. Bi, su, sya. Nah, itu apa? Yang tengah, Bu? Su. Su. Nah, ya. So, soi, su. So, si, su. Nah, itu. Diulangi. Di, su, sya. Nah, itu. Gabung. Di, su, sa. Nah, hati-hati. Tha-nya jadi tha. Tadi sya. Jadi tha Di, ya. su, sya. Gitu. Ulangi. Di, su, sya. Gabung. Di, su, sya. Nah, itu pas ya. Sip. Berikutnya. Apuri. Bagus, Bu. Terus. Sazuyi. Iya. Uzoti. Nah, coba dilatih Bu huruf to-nya. Ini udah bagus Ibu, tinggal ditekan lagi. Ti. Nah, coba. Uzoti. Uzoti. Nah, itu Ibu Lia harus sudah mulai ke sifat ya. Tinggal huruf toinya masih terbunyi ti, tapi nah itu. Kayak huruf ta ya?
Iya, memang huruf ta Pi. ujungnya satu makhraj sama, cuman bedanya tebal. Kalau huruf ta kan ti, kalau huruf to Ti. toi, Ti. toi, toi. Ti. Ah, Ti. itu bisa tuh. Coba. Toi, toi. Auzati. Auzati. Lumayan ya. Jadi ada huruf ainnya tuh, Pi. toi. Eh, eh. Jangan Iya. jadi toy ya, tapi toy ya, biasa ya. Pi. Oke, nggak apa-apa proses. Tapi sudah bagus, Bu. Sudah ada tuh sifatnya, tinggal sering dan nanti refleksinya muncul gitu ya. Yuk, lanjut. Rodizu. Rodizu. Nah, terus huruf ro juga dibiasakan. Nah, Ro. ini Ibu Ro Lia tebal. karena sudah bagus ya, ro-nya tebal. Ro. Gini nih. Ro. 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 Tidak ro, tapi ro. Berarti Ro. ro. Ah, itu ya, dilatih saja nggak apa-apa. Coba Ro. rodizu. Rodizu. Nah, sip, bagus. Berikutnya. Silaya. La dibiasakan, Bu. La. Silaya. Nah, gitu bunyinya. Silaya. Ah, mantap, bagus. Satu baris lagi. Bilahi. Bagus. A'udzu. Iya. Zadizu. Hati-hati, dalnya biasa di saja, Bu. Jangan. Oh, Zadizu. Jangan jadi tadi. Ya, jangan jadi jangan jadi tapi di biasa. Zadizu. Ah, gitu. Zadizu. Iya, ayo, Bu. Dipisah bisa pas gabung. Zadizu. Zadizu. Nah, itu ada. Cuman D-nya masih jadi tebal tuh. Ya, gini. Zadizu. Afwan. Zadizu. Nah, itu zadizu. Zadizu. Jadi kebalik. Nggak apa-apa. Kebalik mulu. Dikarenakan apa? Hurufnya sama, Bu. Ya, jadi zadizu. Oke, nggak apa-apa, latih lagi, Bu. Di situ pas gabung ya. Jadi pas misah aman. Pas ngegabungnya. Pas ngegabungnya, Bu. Mantap, bagus. Makronya sudah bagus, Bu. Sip, cukup ya. Kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Indrawati. Monggo, Bu. Siap, Bu. Nah, di sini nih. Minasya. Sya-nya lebih kencang lagi, Bu. Sya. Minasya. Nah, minasya. Ulangi. Minasya. Bagus. Berikutnya. Yitoni. Nah, gitu. Bagus. Rojimi. Huruf J-nya coba. Huruf J-nya tidak Z, tapi J. Rojimi. Nah, gitu ya. Sip, bagus. Berikutnya. Lubuna. Bagus. Tasa'a. Hati-hati, bukan sya, tapi sa, Bu. Tasa'a. Ulangi. Tasa'a. Ya, bagus. Berikutnya. Qamaya. Ainnya lebih lepas lagi, coba. Gitu. Amaya. Nah, gitu. Lagi, Bu. Amaya. Oke, sip. Satu baris lagi. Nina. Pisah dulu coba. Anina. Bagus. Baila.
Baila. Bagus, Bu. Azimi. Azimi. Nah, seperti huruf dha ya, huruf dha di sini nanti kalau dikasrohkan menjadi bunyinya seperti ini. Dhi, dhi, dhi ya, jadi tebal. Tidak di, apalagi di, tapi dhi karena pangkal lidah yang mengangkat ya. Oke, bagus Ibu Indrawati ya, pertahankan ya. Oke, tinggal tebal tipis nanti itu pelan-pelan saja. Nanti saya juga akan menyesuaikan ya. Nanti di antara ibu-ibu sekalian di sini pasti koreksian makhrajnya beda-beda ya. Saya akan sesuaikan. Yang penting kita ngejarnya lancar dulu saat ini. Lancar tapi konsisten gitu ya. Oke, siap, kita lanjutkan Ibu Suheti. Monggo. Berikutnya. Nah, masih ada Bu, latihannya masih banyak. Silakan. Sa, mi, a. Ah, Sami, a. bagian huruf ain Bu, biasa Bu ya. Ini huruf yang ini nih. Ya PR nih ya. Sami'a. Nah, coba latih aja. Sami, a. Nah, gitu ya. Jadi intinya ini, yang tadi ya catatannya dari guru-guru kita itu mereka tidak tidak terlalu memberikan teori sih ya waktu itu. Jadi memberikannya ini instruksi dengar tiru gitu aja ya. Jadi nanti ibu-ibu semua dengar tiru. Kalau misalkan belum pas suaranya ya nggak apa-apa ya. Nanti akan proses. Oke, lanjutkan Ibu Suheti. A, la, di, aladi. Nah, huruf lam seperti biasa dilatih menekan ini Bu. La, aladi. Aladi. Bunyinya jadi bukan la tapi la. La. Beda ya. La. Kalau misalkan la itu berarti ujung lidahnya gini aja. Ya. La. Kalau huruf lam itu sisi lidah nempel. Gini ya. La, enggak la, tapi la. Ya, makanya bunyinya aladi akan beda ya. Coba. La, di, Nah, itu. aladi. Nah, kan beda bunyinya. Sip, bagus. Berikutnya. Zohiru, zohiru. Bagus Bu. Terus. Fasiya, fasiya. Nah, huruf sod gimana? Si. Nah, ya. Ada Ya. si huruf sin, si kalau huruf sod si. Nah, cuman memang bunyinya di dalam sih ya, karena alisan kan ya, makhrajnya alisan ya. Alisan itu lidah. Jadi bibir itu enggak berpengaruh Bu. Gini. Sa dan sod ini enggak berpengaruh. Sa, si, ya. Huruf sin dulu si, huruf sod si, akan beda ya. Jadi memang tidak mempengaruhi dua bibir. Makanya memang ya istilahnya bahasa kerennya permainannya di lidah dalam gitu ya. Jadi lidahnya bergerak gitu ya. Masya Allah. Oke, diulangi lagi Bu. Fasiya. Fasiya. Nah, huruf fa-nya hati-hati tidak pa tapi fa. Nah, gitu. Ulangi Bu. Ya kan? Betul? Fasiya. Iya. Terus Ya, tama. iya. Kobati. Itu bagus. Berikutnya, hati-hati zal ujung lidah. Zalika. Itu Bu, bagus. Sip, betul. Kitabu. Bagus, huruf kapnya sudah bagus. Berikutnya. Marodu. Nah, tinggal ro-nya nanti ro tebal ya. Ro. Itu yang bedanya ya. Marodu. Ulangi Bu. Marodu. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Lumayan Bu, alhamdulillah. Ini jadi nyambung ya. Nyambung. Makhraj sifat ngikutin ibu sekalian fokus ke harokat. Nah itu ya yang namanya belajar kita bertahap. Jadi
nanti tahapan kaidah-kaidah yang lainnya terus gitu ya. Jadi kita lancarkan dulu yang ini, baru nanti nambah kaidah lagi. Lancarkan, nambah kaidah lagi. Pokoknya ya tidak lepas dengan sabar ya kalau belajar ya. Oke, syukron Ibu Seheti, mantap, bagus. Berikutnya Ibu Nur Ainun, siap Bu? Yang mana tadi? Ini ya. Silakan Bu. Fa, si, ki, pasiki, Iya. ja, na, ti, janati, Iya. wa, ki, sa, wakisa. Ini huruf qaf memang yang sering terjadi tertukar dengan kaf. Memang berdempetan, hampir mirip ya. Ada ki, ada qi. Ki, qi. Nah, beda ya. Ki, qi. Nah, kalau yang ini qi, Ki, qi, ki, qi. Wa, qisa, wa qisa. Nah, gitu. Coba Bu. wakisa, Ulangi. Wa pisah dulu. wakisa, Wa qisa. wakisa. Oke, baik. Berikutnya. Kho, ta, ma, khotama, Nah, bagus huruf kho-nya Bu. Terus hu, za, zu, wa, huzuwa, nah, huruf H lebih digemakan. Hu. Hu. Coba Bu. Hu. Nah, itu. hu, Huzuwa. Huzuwa. huzuwa, huzuwa. Nah, oke. Lumayan Bu. Bagus. Berikutnya. Ka, pa, ru, kafaru, Oke. Bagus. sya, ya, ti, sayati, Mhm. gu, Ya, betul. gu, la, ma, gulama, Nah, coba lamnya. Ru, La, 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 la. la. Tidak la, tapi la. 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 Nah, pinggir La. lidahnya, sisi lidahnya nempel. La. La. Nah, la, itu. Sip. La. Coba ulangi. gulama, Nah, ulangi Bu per huruf dulu. gu, la, ma, gulama, Nah, gitu. Sip. Berikutnya. a, du, Ah, huruf A. ainnya coba. Nah, betul. a, du, u, adu, Wu, hati-hati. Iya. Bukan adu'u. Iya. Wu. ya, a, du, u, adu, Ah, gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, untuk pengucapan ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi untuk melatih refleksi. Jadi sebetulnya kuncinya memang refleksi, Bu ya. Nah, refleksi muncul kira-kira dikarenakan apa, Bu? Refleksi muncul dikarenakan seringnya terus mengucapkan itu, gitu ya. La a i ya, ja zi zu misalkan ya. Terus tidak hanya sering, Bu, ya. Jadi memang munculnya refleksi pengucapan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat, dengan baik gitu ya. Dan tidak terlalu jauh. Itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah riyadhah tulisan ya, sering melatih di rumah masing-masing atau sering melatih dimanapun kita berada, terus ucapkan. Terus kita fokus apa yang kita ucapkan gitu ya. Terus yang kedua adalah talaki ya. Kebiasaan. Talakikan, betul Bu. Jadi kebiasaan itu bisa diingatkan dengan talaki ya. Makanya ada dua ya. Riyadhah tulisan membiasakan membiasakan bacaan-bacaan yang baru berarti itu ya. Tapi kan kalau misalkan tanpa ada yang mendengarkan, nah dikhawatirkan masih masih pengucapannya jauh misalkan ya, makanya harus ada talaki. Nah, momentum di room ini kesempatan ibu-ibu ya bertalaki karena alhamdulillah di sini mikrofon terus audio ibu-ibu sekalian jelas ya masuk kepada saya dan mudah-mudahan audio saya pun juga jelas terdengar oleh ibu-ibu sekalian gitu ya. Siap, semangat Bu. Ada satu lagi latihannya. Nah, latihannya ini sekarang ya. Latihannya yang ini sebetulnya sama, Bu. Ya, sama urutannya abata sajaha khodadha roza sashaso dotodho aghofaqo kalamana wahaya. Sama, cuman bedanya apa Bu di sini? Harokatnya yang beda ya. Oke, yang biasanya abata sajaha khodadha roza sashaso dotodho aghofaqo
kalamana wahaya. Nah, gitu ya. Sekarang harokatnya dibedakan. Makanya konsentrasi lebih di sini, ya. Nah, makanya harokatnya beda seperti ini. Oke, sebentar saya ini dulu. Nah, saya dulu hilangkan. Nah, di sini ya. Abita thujihihu dadhuri zasashisi du tadhi'u ghafiqa kulamina wihuya. Nah, ini nggak usah dibaca 2 kali. Udah cukup segitu aja. Ya, kebayang ya ibu-ibu sekalian ya? Saya ulangi 1 kali lagi. Abita thujihihu. Nah, di sini berarti boleh berhenti. Dadhuri zasashisi du tadhi'u ghafiqa kulamina wihuya. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, ibu-ibu sekalian mulai senantiasa mempraktekkan makhraj dan sifat, ya, diusahakan. Meskipun bergabung ya secara keseluruhan, tapi kita sudah mulai memfokuskan cara baca pengucapan sesuai dengan makhraj dan sifat, ya. Oke, sekarang kita akan acak ya. Yang awal tadi kita dari Ibu Nurhuda ya. Sekarang kita masuk ke pertengahan dulu dari Ibu Yunitawati. Siap, Ibu Yuni. Monggo. Nah, dibacakan sesuai pola ya, Bu ya. Nah, cuman harokatnya diperhatikan. Monggo. Abita thujihihu duzuri Bu, hati-hati. dadhuri zasashisi duto zi'u ghafiqa kulamina wihuya. Masya Allah, mantap barakallah Bu ya. Sip, oke, sudah bagus. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan. Ibu Lia, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj Bu, praktekkan ya. Abita thujihihu dadhuri zasashisi. Hati-hati, jangan ada ainnya. Tapi sai. Nah, biasa jangan ada ainnya, Bu. Ya, sai ya. Ulangi. Nah, jangan tapi sai. Al-jauf nantinya ya. Sebetulnya al-jauf itu kan mad ya. Sebetulnya mad. Nah, cuman memang mirip-mirip sai. Jadi tidak sai, tidak ada ainnya. Sai. Coba Bu. Gitu. Ya, coba diulangi. Abita thujihihu dadhuri zasashisi. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan. Masih Sai. Nah, jadi nggak ada saya. Dan nggak ke ain, Bu. Tapi sai. Gitu. Jadi mirip-mirip sin. Ya, si. Gimana Bu? Si. Itu si. Nah, cuman bedanya huruf shad itu tebal. Sai. Oke. Sudah mendekati Bu, insyaallah ya. Kalau masih sulit disinkan saja dulu. Si boleh. Ya, nanti lambat laun proses kita akan Ibu akan menemukan, karena makhraj itu seperti nyari Bu, ya, di mana titiknya gitu ya. Oke, dilanjutkan. Nyambung Bu ya. Dari sini dulu sambung, nah cuman lanjutkan ke sini. Yuk diulangi. Abita thujihihu dadhuri zasashisi du tadhi'u ghafiqa kulamina wihuya. Masya Allah, alhamdulillah. Sip, bagus. Tinggal huruf-huruf isti'la dicari terus Bu ya. Cari, searching ya di lidah masing-masing ya. Oke, bagus, sudah bagus ya. Siap, kita lanjutkan Ibu Suheti. Monggo Bu. Abita sujihiju. Jihihu Bu. Jihihu. Nah ini. Jihihu. Ya, kho.
Jihihu ya. Betul. Abi. Jihihu. Hu. Coba. Jihihu. Hmm. Hu. Ya, tinggal ada Hu. getarannya sedikit, Bu. Hu. 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 Gitu. Hu. Coba. Hu. Abita sujihihu. Nah, ingat su-nya. Thu ujung lidah, Bu. Ujung lidah dibiasakan. Abita thu ujung lidah. Nah, saya praktekkan. Thu. Abita thu ujung lidah. Abita sujihihu. Dazuri jasa Za. shisu. Daduri za sa shi si. Dazuri jasa sisi. Nah, terbalik, Bu. Ini sa, ini shi. Sa shi. Sashi. Dari sini? Awal ya Pak Ustaz? Dari awal boleh, monggo. Dazuri jasa shisu. Si. Salah Pak. Kasroh, ya betul. Dazuri jasa shisi. Zutozi urofiko kulamina bihuya. Lumayan, mantap, bagus. Alhamdulillah ya. Nah, ini konsentrasinya sudah mulai, apalagi konsentrasi makhraj ya. Makanya Bu, kebayang tidak Bu? Kita belajar Al-Qur'an misalkan ya. Kita kan tidak dari dasar nih misalkan ya. Langsung kita membaca Quran. Tapi harus mempraktekkan makhraj dan sifat, panjang pendek, huruf, susunan harokat. Wah, bentrok pasti tuh ya. Makanya bentrok itulah yang membuat kita nggak lancar, Bu. Itu ya, bentrok itulah yang membuat kita terbata-bata. Dikarenakan apa? Semua komponen harus bersatu. Nah, kalau di sini kan komponennya dikit-dikit ya. Huruf hijaiyah dulu sudah, alhamdulillah, sudah hafal semuanya. Tinggal masuk ke harokat. Makhraj dan sifat ngikutin terus. Nah kan ya, nanti belum huruf sambung terus proses. Insya Allah Bu ya, kalau ibu-ibu sekalian bisa bertahan istiqomah sampai puncak-puncaknya kita bisa membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah berikan usia. Wah, itu luar biasa ya. Siap insya Allah Bu ya. Siap. Amin. Alhamdulillah, siap, kita lanjutkan. Loncat dulu ke atas. Ya, Ibu Mogawati, coba Bu. Bismillah Pak Ustaz. Ya. Abitazujihihu dazuriza sashishi dutodi ugofako Fi ko. sorry. Dutosi ugo. Yang tadi Bu, li. Yang tadi bagus Bu, li. Tidak zi. Li. Nah ini Bu, ingat ujung lidah, li. Itu coba. Dutozi. Tuh. Dutozi go. Go. Fokus di sini, jadi di sini ini lepas Bu ya. Oke. Fokus, nggak apa-apa, dieja aja. Dutozi go, gitu. Dutozi ugo fiko kalami. Hati-hati, ku doma. Mulai dari mana Pak Ustaz? Ya, dari itu. Do boleh, biar Ibu lebih ini fokus ya. Du harokatnya juga di ini Bu, perhatikan. Dutozi ugo fiko. Iya. Kulamina wihuya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tuh ya, enak Bu kalau sesuai proses ya. Jadi sekarang sudah mulai fokusnya harokat dan pengucapan gitu ya. Mantap, bagus, alhamdulillah. Baik, berikutnya kita masuk ke bawah dulu. Ibu Nur Ainun, monggo Bu. Abitasujihihu. Nah, coba hai-nya Bu, dilatih lagi. Hai, waktu itu bisa Bu. Hai. Hi. Angin, ada hembusan angin. Hai. Hi. Itu.
Ji. Abita zujihi hu. Iya. Dajuri. Dadu. Dajuri sasisi. Sashi. Shi lebih Sashi. kuat. Shi. Shashi. Ya, betul. Nah, itu. Si. Du. Daduri sashi si. Dadu. Dajuri sasisi. Iya. Duto. Dutoti. Voi. Dutodi ugofiko. Kula minawihu. Ya. Hati-hati, jangan hu tapi hu yang ini. Kok Kula. kula minawihu ya. Gitu ya. Ini terkadang yang ini Bu, yang ini jadi hi, yang ini jadi hu gitu ya. Nah, ini ditukarkan saja ke sini, tukar. Ini hu ada menggema. Apa menggema sedikit? Hu. Kalau yang ini hi atau ha gitu ya, lebih menghembuskan nafas gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Cukup Bu ya. Berikutnya Ibu Nurhuda, monggo Bu. Bismillah. Nah, huruf tha-nya Bu dilembutkan ya. Tha. Ya. Abita sujihi hu. Nah, thu masih ini. Thu lebih lembut. Thu. Abita thu. Nah, lebih lembut. Tu. Abita sujihi hu. Daduriza sashisi. Dutozi wafiko. Kula minawihu ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Mantap Bu ya. Oke, di sini ada yang belum? Indra. Ibu Indrawati, monggo, afwan Bu. Ya. Abita su. Abita. Abita suci hihu. Dazu ji. Ri. Jasa shi. Bagus. Zutozi ukhafika. Betul. Kulami nami huya. Wi. Hati-hati Bu. Wi. Kulaminawi. Kulamina wihuya. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum. Sip, alhamdulillah, barakallahu ya. Ibu-ibu sekalian sudah lancar. Terus latih lagi ya makhraj dan sifat. Biar apa? Nanti tadi kita akan bisa menjadi lidah kita akan refleks dengan mengucapkan huruf-huruf yang sudah kita pelajari. Ya, makanya insya Allah saya yakin ibu-ibu sekalian kalau sudah terus istiqomah praktekkan terus ya, nanti insya Allah refleksnya akan muncul. Jadi refleks itu seperti apa? Refleks itu ya ketika kita baca Quran gini Bu. Kalau misalkan saya gitu ya, kalau saya misalkan baca seperti halnya misalkan ayat-ayat yang lain lah, seperti ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini enggak usah mikir lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah refleks. Tapi kalau misalkan ketika kita pelan-pelan membacakan huruf per hurufnya, nah itu baru melancarkan dulu. Khotama ya. Terus ada ala qulu. Nah, baru nanti kita gabungkan khotama. Sama. Ini nanti prosesnya sama seperti yang kita pelajari ibu-ibu sekalian, ya. Ini sebetulnya tanpa kita sadar ini susunan kalimat-kalimat. Sami'a, ya. Sami'a aladi, sami'a aladi, gitu ya. Ini susunan-susunan yang memang saya pisah-pisahkan, gitu ya. Jadi nanti insya Allah saya yakin ibu-ibu sekalian
Wah, ini luar biasa, apalagi ini apa namanya, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang memang istiqomah selalu ya, dan alhamdulillah Allah berikan kesehatan sehingga ibu-ibu sekalian bisa hadir selalu ya, dan mudah-mudahan sampai bisa kita membaca dengan nikmat gitu ya. Entah kapan, kita nggak usah mikirin jarak waktunya belajar di Sobat Ngaji berapa lama. Dan soalnya kalau misalkan kita ngukur waktu berat Bu ya. Coba Bu, kalau misalkan saya tanyakan Bu, belajar tikror itu kita 2 tahun loh Bu. Oh, langsung apa yang dibayangkan? Walah, kok lama-lama banget gitu ya. Tapi ada loh jemaah saya tuh yang offline. Yang offline Bu, sekarang itu sudah 8 tahun. Udah 8 tahun. Waktu pas waktu pas belajar itu ya, saya tanya, ibu-ibu sekalian, kita itu udah berapa lama belajar gitu ya. Ada yang bilang, aduh berapa terasa baru dasar gitu ya. Ternyata udah 8 tahun Bu, nggak kerasa. Tapi kerasa baru aja gitu ya. Baru 1 tahun, baru 2 tahun gitu ya. Padahal udah 8 tahun. Terus kelas-kelas di Sobat Ngaji yang senior tuh, yang senior ya, angkatannya awal-awal mula kita dituntut untuk membuka kelas private. Itu sebetulnya peserta yang nuntut kita Bu. Dari dulu kita membuka programnya gratisan yang kelas akbar ya, hari Ahad doang dulu itu. Nah, cuman peserta pada pengen ya meminta kepada kita untuk mengadakan kelas private. Dulu itu gak ada metode badamba, gak ada juga metode ini, tikror ini Bu, gak ada dulu ya. Makanya ini susunan-susunan baru yang alhamdulillah Allah takdirkan dan juga Allah berikan kesempatan untuk saya menyusun ya sebuah buku atau modul yang insya Allah menjadi menjadi bahan untuk belajar, dan harapannya mudah-mudahan menjadi jariah untuk saya pribadi dan juga tim. Dan inilah Sobat Ngaji saat ini Bu ya, berbagai tuntutan, maka kita memaksimalkan untuk senantiasa melayani ibu-ibu sekalian yang membutuhkan gitu ya. Makanya insya Allah untuk kelas ini juga alhamdulillah ini eksklusif Bu, berarti ya saya yang menyusun dan saya yang mengajarkan kepada ibu. Makanya saya mengajarkan ini di hari Senin, itu di hari Selasa ada kelas tikror, asatid yang lain nanti ngikutin pola yang saya ajarkan kepada ibu-ibu ya. Makanya jadi jariah juga buat ibu-ibu juga sama ya. Jadi bisa asatid yang lain bisa memprediksi cara ngajarnya atau cara penerapannya gitu ya. Nah, ini sebetulnya masih ngeraba-raba Bu, apakah cocok atau tidak. Nah, boleh nih ibu-ibu sekalian berkomentar, kira-kira sampai detik ini ibu-ibu gimana Bu belajar tikror meskipun dari dasar nih ya, gimana Bu? Alhamdulillah. Pak Ustaz. Alhamdulillah ya, dari mulai makhraj juga udah bagus nih ibu-ibu sekalian, dari makhrajnya, penerapannya ada peningkatan Bu, betul ya. Insya Allah, apalagi nanti saya juga greget nih kalau ibu sudah masuk tuh ke huruf sambung nanti minggu depan ya. Sesudah huruf sambung ini akan berbeda dengan tikror 1 Bu. Kalau tikror 1 itu kita berperang dengan rasa malas gitu ya. Rasa malasnya apa? Rasa malasnya jenuh ya. Jenuh itu polanya gitu-gitu aja, tapi padahal di samping jenuh itu kita bisa mengulang-ulang lagi abata saja terus gitu ya. Itu sebetulnya memang konsepnya seperti itu. Meskipun ada koreksian ya. Koreksian yang saya susun yang baru itu sebetulnya lebih banyak latihannya Bu, yang baru ya. Ini jadi tikror yang untuk modul bisa di print tidak? Yang ini boleh yang sudah di-sharekan kepada ibu-ibu boleh di-print. Boleh di-print ya. Karena yang masterpiece-nya sedang disusunkan. Ya, jadi yang disusunkan itu nanti ibu-ibu sekalian akan ada latihan tambahannya ya, seperti ada sifatul hurufnya gitu ya. Jadi lebih lengkap sebetulnya ya, lebih ada penjelasannya. Tapi kurang lebih memang metodenya ini nggak jauh beda ya, cuman ada penjelasan gitu. Seperti misalkan harokat fathah kasroh dhamma, ada penjelasan sejarahnya, sejarah berkaitan dengan adanya pengucapan fathah kasroh dhammah gitu aja sih. Ya, tapi latihannya sama ya. Jadi boleh ibu-ibu sekalian ini di print yang sudah kita sharekan. Karena yang saya sharekan kepada ibu-ibu sekalian yang hitam putih.
ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting polanya sama gitu ya. Ini untuk ini aja, untuk menjaga masternya saja. Jadi yang master ini nanti Buat insya Allah belajar aja. betul, yang buat belajar. Nanti kalau sudah jadi buku mah pasti Ibu pun juga harus punya bukunya, karena nanti di sini ada pembelajaran barcode-nya juga. Ya, jadi sehingga bisa belajar mandiri juga gitu ya, kurang lebih ya. Mohon doanya ibu-ibu ya, mudah-mudahan jadi manfaat modulnya, meskipun modulnya ya gitu-gitu aja sih ya. Mau yang ikro biasa, terus ikro yang gimana pun juga sama. Dan yang kita pelajari adalah huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf sambung. Tapi memang di metode Sobat Ngaji itu ada ini Bu, proses dari mulai mad tuh ya. Jadi mad, nah kita juga mengenal mad ya. Misalkan nih alif a gitu ya, disebutkan Bu ya, sampai puncak-puncaknya seperti ini tuh ya. Hu ma alif, jahuma gitu. Mi ma alif, mima, nah gitu. Jadi dieja ya. Itu lebih oke ya, lebih ini sebetulnya mah sebetulnya susunan ini adalah susunan saya belajar dulu gitu Bu. Susunan saya belajar dulu. Jadi dulu pernah, karena saya bingung nyusun buku gimana, saya nanya tuh ke guru saya yang penyusun buku gitu ya, yang sering nyusun buku. Saya nanya, minta ilmunya lah gitu ya. Ustaz, saya itu sepertinya dituntut harus bikin buku gitu ya. Minta ilmunya, bagaimana cara memulai menyusun buku. Nah kata beliau, simpel sekali. Apa yang antum ajarkan, tuliskan gitu ya. Apa yang antum pelajari dan antum ajarkan, tuliskan gitu Bu. Nah jadi saya menuliskan yang saya belajar ini. Jadi dulu itu dieja Bu. Saya usia 23 tahun itu ngeja hu ma alif jahuma. Nah jadi maknya dipanjang gitu ya. Ma alif mima. Gitu ya. Insya Allah nanti sampai sini Bu ya. Penasaran Bu ya? Penasaran pasti ya. Oke, pelan-pelan, tenang. Insya Allah saya akan ngukur biar ibu-ibu semua tidak berat gitu belajarnya ya. Kalau misalkan kita percepat gitu ya, ngejar kecepatan nih, saya khawatir nggak akan seragam ya. Nah cuman mungkin di sini catatannya adalah ibu-ibu yang sudah lancar. Barangkali di sini ada yang sudah bisa baca Al-Quran tapi pengen nol gitu ya, pengen belajar dari nol. Ada metodenya, bisa diajarkan kepada yang lain gitu ya. Itu boleh gitu ya. Tapi memang harus bersabar. Tapi sebetulnya itu kesempatan juga menurut saya ya. Saya ngajarin ini Bu, ngajarin pola-pola atau tikro, ini kesempatan saya. Kesempatan saya murojaah dari nol lagi kan. Sama ibu juga yang sudah lancar, murojaah lagi dari nol. Jadi segi makhrajnya yang asalnya kita tidak memperhatikan makhraj, sekarang memperhatikan makhraj ya. Jadi lebih lekat lagi gitu ya, lebih fasih lagi gitu ya. Yang baru belajar mungkin mengenal huruf-huruf hijaiyah, sekarang sudah beres nih ya ibu-ibu sekalian. Yang asalnya ibu-ibu sulit mengenal huruf-huruf hijaiyah, sekarang alhamdulillah beserta makhraj dan sifat, beserta harokatnya. Asik-asik Bu ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semangat selalu ya, dimanapun kita berada, kapanpun ya, dan juga mudah-mudahan usia kita bermanfaat untuk senantiasa digunakan untuk beribadah. Salah satunya adalah belajar Al-Quran ya. Sekali lagi ibu-ibu sekalian, tetap semangat. Yuk bareng-bareng istiqomah bersama saya. Saya pun juga ingin istiqomah ketika mengajarkan kepada ibu-ibu. Toh rasa semangat ini muncul lagi gitu ya. Sebelum belajar rasa malas, futur, capek, apalagi tadi saya Senin ke 1 itu full Bu. Dari subuh dari pagi-pagi sampai sore. Terus dilanjut kelas malam. Itu kan dari pagi-pagi sampai sore itu offline Bu. Motor-motoran di sini di Bandung ya, ke Cimahi, apalagi sekarang lagi banyak demo gitu ya. Jadi sehingga macetnya luar biasa. Tapi itu rasa capek itu ternyata tersembuhkan dengan ketika memulai mengajarkan gitu ya. Mungkin ibu-ibu juga sama, yang awalnya malas tapi ketika gabung ternyata gak ada tuh rasa malas itu hilang gitu ya. Oke, kita bersama-sama mempertahankan
perjuangan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan, lancarkan ibu-ibu sekalian, dan juga mudah-mudahan diberikan usia yang manfaat dan mulia gitu ya. Itu harapan ibu-ibu sekalian pastinya, dan harapan saya pun juga sama. Mohon maaf ini agak lebih waktunya 10 menit. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan Amin ya rabbal alamin. kita dipertemukan dalam keadaan semangat dan istiqomah kembali ya. Baik, seperti biasa ibu-ibu sekalian, kita akan coba foto dulu ini karena foto ini bermanfaat ya. Siap, kita foto dulu ya. Buat absen juga Bu, biar nggak bingung-bingung ngeklik-klik. Jadi sekarang melihat nama saja. Siap ya? Sebentar. Ini. Gimana? Sebentar Bu. Siap, kita. Ini gimana screenshotnya? Oh, ini nih. Siap Bu. 1, 2, 3. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih ibu-ibu sekalian ya, Ibu Mogawati, Ibu Nurhuda, Ibu Lia, Ibu Yunitawati, terus Ibu Indrawati, Ibu Suheti, Ibu Nur Ainun. Semangat istiqomah, kita bertemu di pekan depan di pembahasan huruf sambung ya. Jadi nggak ada pengulangan lagi, terus ya, next huruf sambung. Sesudah huruf sambung huruf mad ya. Madnya ada 2, 3, 4 sampai 7, terus berlanjut ya. Oke, terima kasih. Nanti Saya minta di-share aja Ustaz. gimana Bu? Nanti minta di-share aja, pengen di-print. Oh iya, boleh. Insya Allah nanti saya ini belum ya, berarti belum dikirimkan ya? Nggak apa-apa. Belum, Nanti. ini Tikror 2 belum. Oke, admin nanti ngirimin ya. Kang Tian Iya. mengirimkan kepada grup ya. Oke, Iya, terima kasih. Saya matur cukup banget nuwun. sekian. Sami-sami ibu-ibu sekalian, saya cukupkan dan juga kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat beristirahat ibu-ibu sekalian. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Bu. Afwan. Izin saya off kan Bu ya.